العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Lanjutkan kembali kajian kita sampai di pertemuan ketiga, pembahasan berkaitan dengan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala terklasifikasikan menjadi berapa? Aidam. Ya. Sifat apa? Sifat zatiyah dan fi'liyah. Ahsan, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Definisi dari sifat zatiyah apa? Untuk Bapak? Sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat tersebut. Tidak pernah terpisahkan darinya. Ini namanya sifat dzatiyah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat. Di antara sifat-sifat dzatiyah yang disebutkan dalam pelajaran yang telah lalu oleh Ibnu Qudamah, yang prinsip ahli sunnah wal jamaah terhadapnya itu adalah mengimaninya semana adanya dan menerimanya dengan sepenuhnya tanpa makhluknya, tanpa pula diselewengkan dari makna yang sebenar-benarnya sesuai dengan peletakannya dalam bahasa Arab di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Qudamah adalah sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajah sempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya. Dan di antara sifat-sifat Allah adalah sifat dua tangan. Allah mengkhabarkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Sebagaimana makna tangan yang sebenar-benarnya dalam bahasa Arab. Adapun hakikat perwujudannya wallahu taala a'lam, hanya Allah saja yang tahu bagaimananya. Yang pasti sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya. Kemudian sifat nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat yang telah berlalu penyebutannya adalah sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Sifat perbuatan bagi Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah sepenuhnya. Kapan Allah lakukan bagaimanapun dan apapun itu. Di antaranya adalah sifatul majid, kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengqadha, menghukumi seluruh makhluknya, yaitu di yaumul hisab, yaumuddin. Ketika Allah menjadi raja di raja, di mana seluruh raja dan hakim dan penguasa di dunia itu tidak ada artinya. Ketika itu Allah menampakkan bahwasanya dialah satu-satunya hakim yang menghukumi dengan hukumnya. Wa jaa rabbuka, telah datang Rabbmu, sifatul majid. Kemudian sifat al-ityan sama. Majid dan ityan artinya datang. Kemudian sifat ridha. Allah Subhanahu wa taala meridai hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Keridhaan yang tidak terkandung padanya intimidasi atau intervensi dari selainnya. Murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian sifat mahabbah. Allah kabarkan bahwa Allah mencintai, kecintaan yang selaras dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang tidak dikalahkan oleh perasaan atau oleh kecondongan terhadap sesuatu. Kemudian di antara sifat-sifat Allah, sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, sifat perbuatan bagi Allah, yaitu sifat ghadab atau marah. Sifat murka. Allah marah kepada siapa saja yang Allah murkai. Kemudian sifat al-kurh, ketidaksenangan. Sifat kebencian dan ketidaksenangan. Allah kabarkan yang demikian itu. Kemudian dari sunnah dikabarkan oleh Nabi SAW sifat fi'liyah, perbuatan Allah, yaitu sifatun nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Kemudian sifat ajab, rasa ta'ajub, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ta'ajub kepada seorang pemuda yang
di luar dari kebiasaannya sebagai seorang pemuda yang tidak memperturutkan syahwatnya. Makanya salah satu dari yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah syabun. Salah satunya adalah pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui yang demikian itu, bahkan sebelum pemuda tersebut diciptakan. Jadi rasa takjub Allah Subhanahu wa taala bukan karena ketidaktahuan. Karena takjub yang ada pada makhluk ini didasari oleh ketidaktahuan terhadap sesuatu. Makanya dikatakan idza ulima sabab batala al-ajab. Kalau sebab itu diketahui, rasa takjub akan hilang. Misalkan nih contohnya. Antum semua ini penuntut ilmu terbiasa di halaqah ilmu. Yang namanya penuntut ilmu biasa untuk membaca misalkan bahasa Arab. Ya kan? Misalkan Pak Abu Ahmad membacanya. Antum yang terbiasa di majelis yang memandangnya sebagai sesuatu yang lumrah. Datang orang yang awam sekali, tiba-tiba masuk masjid ikut nimbrung lah, duduk. Lihat Pak Ahmad baca, dia takjub melihat sebagai sesuatu yang biasa. Bisa membaca bahasa Arab, bisa begini. Padahal itu bagi kita yang tahu ya sesuatu yang lumrah. Takjub itu berasal dari mana? Berasal dari ketidaktahuan itu tadi. Maka tidak ulima sabab, kalau sebab itu diketahui, maka batal al-ajab, rasa. Nah, takjubnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti makhluknya, bukan didasari atas ketidaktahuan. Allah Maha tahu atas segala sesuatunya. Hanya saja di sini kandungan maknanya adalah sesuatu yang di luar kelumrahannya. Jadi bermakna ya ajaib, kamu ini ajaib gitu. Nah, seperti itu. Kemudian sifat yang lainnya sifat dhahik. Allah Subhanahu wa taala tertawa. Dan ini semua dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arabi yang berbahasa Arab fasih dan jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan dan memilih diksi Allah tertawa. Nah, yadhak dalam bahasa Arab ya ma'ruf, yadhak dalam bahasa kita tertawa ya tertawa. Kenapa Nabi SAW menggunakan kalimat ini? Kalau kandungannya bukanlah maknanya itu adalah tertawa. Menunjukkan bahwasanya tekstual sifat-sifat Allah yang datang di dalam dalil-dalil yang ada diimani sebagaimana adanya. Tentunya dengan pensucian Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Memahami dan menerima tekstual yang seperti ini tanpa perlu dipikirkan dan dipertanyakan bagaimana Allah tertawa, kemudian diimajinasikan, sederhana saja. Ketika konsep cara berpikir bagaimananya Allah begini dan begitu itu tidak pernah terpikirkan oleh mereka atau tidak pernah tertuangkan melalui unek-unek mereka yang dituangkan, atau mereka merasa problem, ya Rasulullah gimana kalau Allah tertawa, bagaimana kalau Allah takjub. Tekstual ini tidak pernah ada satupun riwayat dari Nabi, dari para sahabat dan para tabi'in. Baru muncul di generasi belakangan setelah berlalunya masa mereka. Kalau begitu cara berpikir yang demikian, cara berpikir yang diada-adakan setelah masuknya filsafat, mengkombinasikan dengan paganisme. Kan mereka waktu itu filsafat Yunani kan paganisme, kepercayaan terhadap sosok-sosok yang mereka yakini sebagai dewa-dewa dan mereka visualisasikan sebagai wujud kan, dalam bentuk ini, bentuk itu, seperti itu. Jadi muncullah kemudian pemikiran-pemikiran menyimpang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Karena mereka analogikan wujud Allah Subhanahu wa taala itu dengan mereka setarakan melalui timbangan sudut pandang makhluk, sehingga konsekuensi yang demikian itu akan berkonsekuensi celah atau kekurangan, maka dari itu mereka tiadakan sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah menolaknya. Adapun Asy'ariyah, mereka tidak bisa untuk menolak, kebingungan untuk menolak. Yadhaku ini mau ditolak gimana? Lafadznya ada. Dalam hadis Nabi SAW ada. Oh kalau begitu harus kita takwil dalam bahasa mereka. Ini bukan tertawa maksudnya, tapi maksudnya Allah ingin memberikan pahala. Jadi yadhakullah, Allah tertawa, maksudnya Allah ingin memberi pahala. Ini kan namanya penyelewengan, pergeseran dari hakikat maknanya. Begitu. Nah, ahli sunnah jamaah dalam permasalahan ini dia menerima dan mengimani sebagaimana diterima apa adanya, tanpa
permisalan dengan makhluk dan tanpa diselewengkan maknanya. Baik. Coba baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala min dzalik qawluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Amintum man fis sama'. Wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam Rabbuna Allahu allazi fis sama'i taqaddasa ismuh. Wa qala lil jariyah aina Allah? Qalat fis sama'. Qala atikha fa innaha mu'minah. Rawahu Malik Mu'anatin wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah. Sallallahu alaihi wasallam li Husain radhiyallahu anhu kam ilahan ta'bud qala sab'atan sittatu mal li rabbatika wa rabbatik qala alladhi bis sama' qala fatrukis sittata wa'budil ladzi bis sama' wa ana u'allimuka da'watain fa aslam wa 'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yaqul Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Ya. Dalam lembar berikutnya ini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ingin mengkhabarkan tentang isbat penetapan sifat ulu, maha tinggian Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas arsy-Nya. Adalah prinsip akidah fundamental dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala ini secara zat, ulu zat, zatnya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, berada tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya. Ulu zat wa ulu sifat wa uluul qahr. Dan sifat-sifat Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, dan kekuasaan Allah dan kedikdayaan Allah itu di atas seluruh makhluknya. Allah maha mengalahkan seluruh makhluknya. Dan sifat ulu kemahatinggian ini tetap penetapannya melalui 7 aspek, 7 sisi. Yang pertama, Al-Quran mengkhabarkan melalui berbagai macam skema dan ungkapan. Terkadang dikhabarkan fauq dengan fauqiyah, Allah di atas. Terkadang dikhabarkan dengan su'ud, naiknya sesuatu ke atas. Naam. Terkadang diibaratkan dengan turunnya sesuatu darinya. Jadi berbagai macam ungkapan yang menunjukkan atas keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wa min dzalika qauluhu ta'ala 'alal 'arsy istawa. Allah sendiri yang menegaskan dan mengkhabarkan Ar-Rahman berada di atas arsy. Beristiwa. Istawa dalam bahasa Arab maklum, orang Arab itu memahami makna istawa. Istawa ya istawa, bermakna irtifa, tinggi di atas sesuatu. Ini makna dari istiwa. Jadi sifat kemahatinggian Allah tetap berdasarkan Al-Quran. Begitu pula As-Sunnah mengkhabarkan ketika Nabi SAW mengatakan Aina Allah, di mana Allah. Pernyataan di mana itu menanyakan tentang keberadaan. Berarti sesuatu yang tidak berada di keberadaan tidak mungkin dikatakan di mana. Ketika Nabi SAW berbahasa dengan bahasa yang mudah dicerna oleh seorang pengembala kambing, seorang wanita, seorang gadis, Aina Allah, di mana Allah? Sesuatu yang simpel. Berarti sedang menanyakan keberadaan sesuatu di keberadaan. Maka dikatakan fis sama Allah Subhanahu. Nah, sunnah mengitsbat bahwa Allah ada di atas langit. Begitu pula ijma'. Tidak ada selisih pandang sedikit pun di kalangan kaum muslimin dari kalangan para salaf maupun para khalaf atas kesepakatan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian qiyas as-sahih. Secara pengkiasan yang sahih, sesuatu yang maha tinggi, sesuatu yang lebih mulia itu berada di atas.
Anggaplah sini kita mau permisalkan dengan permisalan untuk mendekatkan kepada pemahaman. Misalkan ada seseorang memiliki kedudukan, martabah kedudukan yang tinggi. Tiba-tiba datang bawahannya duduk di atasnya gitu. Kira-kira sopan nggak? Nggak sopan kan? Nah, menunjukkan bahwa sesuatu yang seperti itu adalah sesuatu yang bernilai negatif. Ini secara qiyas saja. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu yang maha tinggi dan maha sempurna berada selevel dengan makhluknya atau bahkan lebih rendah dari makhluk. Ada mustahil. Kemudian dari sisi yang kelima, fitrah. Fitrah itu secara naluri manusiawi selalu hati itu mengarah kepada yang di atas, terambat yang di atas. Makanya ketika orang bersujud pasti atau orang berdoa selalu mengarah jiwa itu ke arah atas. Kemudian yang ketujuh, akal. Akal itu bisa menjangkau yang demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di ketinggian, maha tinggi di atas arsy-Nya. Jadi Ibnu Qudamah ingin menegaskan di paragraf ini yang demikian itu, isbat bahwasanya Allah berada di atas, beristiwa di atas arsy-Nya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahkan dalil yang menunjukkan penetapan keberadaan zat Allah yang tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, ini ribuan dalil. Jadi siapa saja yang mengingkari yang demikian ini maka dia kafir murtad. Karena hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak melalui 7 sisi tadi, Al-Qur'an, was sunnah, wal ijma' wal qiyas, fitrah dan akal. Bahkan sesuatu yang diamini, diimani oleh kaum atau umat-umat terdahulu. Nah, bahkan syubhat berkaitan dengan permasalahan syirik wasithah, syirik uluhiyah kan selalu terjatuh pada 2 sektor, yaitu wasithah dan tolak syafaat. Sektor uluhiyah itu meyakini adanya itu bentuknya yang diyakini sebagai sosok sakral atau suci yang dapat menjembatani mereka untuk sampai kepada Allah. Nah, syubhat yang ada padanya itu lebih besar dibandingkan dengan permasalahan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan kami ini pendosa, sementara orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah karena ketaatan mereka. Makanya kami tidak meminta langsung kepada Allah, tapi kami meminta melalui mereka. Ini kan syubhat nih. Cara berpikirnya mereka kan bisa dinalar kan? Masih bisa dinalar. Nah, tapi bersama dengan itu hujah tidak atas mereka. Nah, karena kemaha rububiyahan Allah Subhanahu wa taala itu melazimkan mereka untuk mengesahkan Allah dalam hak ibadah, dalam doa, dalam permintaan hajat. Jadi hujah Allah telah tegak. Adapun permasalahan ingkar terhadap kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syubhat sedikit pun padanya. Nah, syubhatnya lebih ringan. Makanya hujjah dalam permasalahan ini tegak. Para ulama salaf kafirkan siapa saja yang mengingkar keberadaan Allah di atas ketinggian. Karena sesuatu ini bisa dijangkau oleh akal. Keberadaan Allah di atas ketinggian itu tegak hujah Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah akal yang mampu untuk menjangkaunya. Adapun permasalahan istiwanya Allah di atas arsy, maka hujah tegak seiring dengan sampainya Al-Qur'an. Karena kita telah sampaikan bahwa di antara sifat-sifat itu penetapannya bisa melalui jalur akal dan melalui jalur khobar. Kayak istiwanya Allah di atas arsy. Kalau Al-Quran tidak mengkhabarkan, ya kita nggak bisa tahu kalau Allah beristiwa di atas arsy. Tapi karena ada ayat tekstual mengabarkan Allah di atas arsy, kita tetapkan. Siapa yang sampai padanya Al-Quran memungkinkan untuk dia akses, dia dapat ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia bisa sampai kepada akses terjemahannya walau secara harfiah, tegak hujah Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan
adanya fitrah yang menetapkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Jadi pengingkaran terhadap ulunya Allah ini tidak diberi uzur sedikit pun. Hujah tegak dengan sendirinya. Adapun pengingkaran terhadap istiwanya Allah di atas arsy ini terhenti seukuran dengan sampainya Al-Quran yang mengkabarkan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, jadi kalau apa perbedaan sifat ulu tinggi dengan istiwa? Kalau sifat ulu ini sifat dzatiyah, senantiasa Allah selalu berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya. Tidak ada satu waktu pun makhluk berada di atasnya Allah, mustahil. Walaupun Allah itu turun ke langit dunia, tetap Allah berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya. Tidak lantas kemudian langit di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau arsy di atasnya Allah Subhanahu wa taala. La, karena sifat ulu kemahatinggian ini dzatiyah, senantiasa Allah tersifati dengannya. Adapun sifat istiwa ini sifat fi'liyah. Kapan Allah beristiwa di atas arsy? Kapan? Setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah kabarkan kapan Allah beristiwa. Mastawa 'alal arsy, ya ketika Allah telah menyelesaikan penciptaan itu, Allah berada di ketinggian maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbunallahu alladzi fis sama, taqaddasa ismuk. Rabb kita adalah Allah yang ada di atas langit. Sama bermakna sumu, bermakna ulu. Fi artinya tetap fi, di ketinggian. Tapi kalau sama artinya sama langit, maka fi bermakna ala. Berarti alas sama, di atas langit. Nah, jadi bukan di dalam. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di dalam keadaan sombong. Di dalam atau di atas? Di atas hakikatnya, tapi Allah pakai fi. Makanya huruf jar itu kalau yang belajar nahwu, wa harfun ja'ali ma'nan, huruf kan kalimat itu ada 3, isim, fi'il dan huruf yang memiliki makna. Apa definisinya huruf yang memiliki makna? Yaitu untuk menentukan maknanya secara spesifik, ini butuh adanya kalimat yang lainnya. Baru bisa kita artikan, oh ini artinya begini, artinya begitu. Gitu. Huruf ya. Nah, jadi dikabarkan di sini Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Begitu pula pertanyaan Nabi kepada salah seorang pengembala kambing, seorang gadis. Nabi mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Nah, pertanyaan ini dalam bahasa Arab jelas menanyakan keberadaan. Berarti Allah ada di keberadaan. Nah, di keberadaan yang tidak tercampur dengan makhluknya. Qala fis sama. Maka dia secara fitrahnya mengatakan fis sama, di langit. Di atas langit. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Maka Nabi mengatakan merdekakan dia, kan dia budak nih. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia itu adalah mukminah. Jawaban ini Nabi membangun pengetahuan beliau akan keimanannya seorang gadis tersebut dari apa? Dari lahiriahnya. Dari lahiriahnya. Karena Nabi mengatakan menanyakan terlebih dahulu. Tapi tidak mengetahui batinnya seperti apa dia beriman atau tidak. Nabi katakan, "Aina fis sama, Allah di langit." Maka berdasarkan zahir itu Nabi menetapkan hukuman atasnya bahwa yang beriman. Rawahu Malik bin Anas wa Muslim. Baik. Kemudian dalil lain yang menunjukkan atas kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain ketika masih musyrik, "Kam ilahan ta'bud?" Ada berapa yang kamu sembah itu? Ilah itu sesuatu yang dipertuhankan atau dijadikan sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya ilah. Kalau bahasa kita ini namanya wali sekarang. Bahasa kita namanya wali istilahnya. Kalau di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab istilahnya itu sayyid. Nah, istilah saja, tidak berubah hakikat. Atau wasithah, perantara. Nah, di bahasa dahulu, bahasa Arab terdahulu diistilahkan dengan ilah. Kam ilahan ta'bud? Ada berapa ilah yang kamu ibadahi? Qala sab'ah, ada 7. Terus dia ungkapkan sittatun fil ard wa wahidun fis sama. 6 ada di bumi dan 1 ada di langit.
6 ada di bumi siapa? Ya berhala-berhala mereka. Dan 1 yang ada di langit. Menunjukkan bahwa orang-orang musyrik mengimani keberadaan Allah di atas. Mengimani keberadaan Allah di atas. Makanya mereka yang menafikan keberadaan Allah di atas jauh lebih kufur dibandingkan musyrik Quraisy. Nah, qala man li raghbatika wa rahbatika. Siapa yang lebih kamu yang lebih mengenal bagi qala alladhi fis sama, yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala. Qala fatruki sittata wa'budil ladzi fis sama. Kalau seperti itu cara berpikirmu, ya logisnya agar kamu tidak kontradiksi, enggak ada gunanya. Fokuslah kamu untuk mengibadahi yang ada di langit saja. Wa ana u'allimuka da'watin. Aku akan mengajarimu. Kemudian dia pun masuk Islam. Karena argumentasinya, logikanya terpatahkan langsung. Iya ya. Nah, dan yang satu-satunya yang ada di langit itulah yang lebih mengena bagiku. Kenapa aku masih menyekutukannya dengan 6 yang ada di bumi ini, yaitu berhala-berhala. Masuk Islam dia. Wa 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Kemudian Nabi mengajarkan doa ini. Wa fi ma nuqila min alamati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu fil kutubil mutaqaddimah annahum yasjuduna bil ard wa fis sama. Nah, kabar-kabar terdahulu yang mengkabarkan tentang nabi yang akan ada, yang akan muncul di Arab, ciri identiknya itu dia dan pengikutnya itu termaktubkan di dalam riwayat-riwayat kitab-kitab umat-umat terdahulu, mereka itu bersujud ke tanah dan meyakini, yaz'umuna di sini bermakna yakin. Nah, dan meyakini bahwasanya ilah mereka itu ada di langit. Kitab-kitab terdahulu tentang ciri identik Nabi SAW dan umatnya. Dan oleh Abu Dawud dalam sunannya bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna ma baina sama fawqa dzalikal 'arsy wallahu subhanahu fawqa dzalika." Kisah tentang hadis al-Au'al yang mengkhabarkan jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya. Itu jaraknya sekian dan sekian. Sebagian riwayat menyebutkan 500 tahun. Antara satu langit dan langit berikutnya. Sampai kemudian di langit yang ketujuh, kemudian dengan pemikul ars. Kemudian disebutkan jarak ars. Dan yang terakhir dikabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas seluruh yang demikian itu. Nah, Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, dalam keadaan ilmu Allah meliputi segala sesuatunya. Pernah lihat animasi yang planet bulan terus digedekan sebelahnya bumi, digedekan lagi sebelahnya Mars, terus sebelahnya apa? Pernah lihat? Ya kan? Terus matahari dibandingkan buminya jadi kecil. Nanti ada bintang apa lagi yang besar. Nah, ini sekedar pendekatan pemahaman saja. Nah, ars jauh lebih dahsyat besarnya dibandingkan itu semua, apalagi sang penciptanya. Nah, jadi yang sedemikian itu, walaupun kebenarannya tentang animasi itu tidak bisa kita benarkan, setidaknya dapat mendekatkan kita untuk betapa dahsyatnya begitu alam semesta ini. Yang itu semua menegaskan akan kemaha besaran sang penciptanya. Fahada wa nahwuhu, ini dalil-dalil berkaitan dengan kemahatinggian Allah dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah merupakan perkara yang ajma'a salaf radhiyallahu anhu ala naqli wa qabulihi. Para salaf itu bersepakat ijma' menukilkan yang demikian ini dan menerimanya. Walam yata'arradu li raddihi wala ta'wilihi wala tashbihihi wala tamtsilihi. Tidak pula mereka itu menolaknya. Tidak pula mereka menyelewengkan maknanya. Tidak pula mereka menyerupakan dengan makhluknya atau memisalkan dengan makhluknya. Jahmiyah di masa dahulu mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Allah di langit, Allah di bumi, Allah di mana-mana. Adapun Jahmiyah mutaakhirin, Jahmiyah belakangan, siapa Jahmiyah belakangan? Asy'ariyah. Jahmiyah belakangan ini adalah Asy'ariyah. Mereka lebih parah daripada Jahmiyah kakek moyangnya. Jahmiyah dahulu mengisbat, menetapkan Allah ada di mana-mana.
Sementara mereka Asy'ariyah meniadakan. Yang menetapkan itu lebih mending dibandingkan meniadakan. Ini secara kaidah. Semuanya batil. Tapi Asy'ariyah mereka meniadakan. Allah tidak di bumi, Allah tidak di mana-mana. Nah, sesuatu yang tidak di mana-mana berarti sesuatu yang tidak ada. Menanyakan di mananya saja sudah salah bagi mereka. Gitu. Jadi mereka ini menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas ars, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping. Ya, artinya tidak ada itu. Itu adalah sesuatu yang tidak ada. Ini Asy'ariyah atau Jahmiyah mutaakhirin. Para ulama salaf semuanya sepakat untuk menerima kabar ini dan menukil serta menyampaikannya. Malik Ibn Anas al-Imam rahimahullah faqila ya Aba Abdillah di masa Imam Malik sudah mulai muncul ini cara berpikir yang terkontaminasi ini. Ide-ide yang gagasan-gagasan yang mulai merasuki mereka. Tiba-tiba salah seorang di majelis beliau bertanya, Imam Malik sedang mengajar mengutip ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tiba-tiba dia nyeletuk. Bagaimana Allah beristiwa? Faqala, maka beliau mengatakan di sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau sempat tertunduk lama, bercucuran keringat darinya. Al-istiwa ghairu majhul. Beliau mengatakan istiwa itu secara bahasa bukanlah sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Artinya tahu, diketahui. Wal kaifu ghairu tidak bisa dijangkau oleh akal. Wal iman bihi wajib. Sementara mengimaninya wajib. Karena tekstualnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah kabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita imani sebagaimana adanya. Istiwa maklum. Diketahui artinya. Wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan itu adalah suatu kebid'ahan. Kenapa? Karena cara berpikirmu ini tidak terbesit oleh para sahabat. Sementara mereka jauh lebih cerdas dibandingkan kalian, orang-orang belakangan. Tidak terfikirkan sedikit pun oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti pemikiran kamu dari mana kamu ini? Disusupi pemikiran dari mana kamu ini? Maka dikatakan wasu'alu anhu bid'ah. Kemudian dikatakan oleh Imam Malik, wa ma araka illa mubtadi'an. Aku tidak melihatmu kecuali kamu ini adalah seorang mubtadi'. Divonis sebagai seorang pelaku bid'ah hanya karena bertanya. Di zaman itu enggak ada basa-basi. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Tapi biarlah masih awam biar dulu. Enggak. Wa ma araka illa mubtadi'an. Bayar tuntas di majelis. Kemudian summa amara birrajuli fa ukhrija. Kemudian Imam Malik menyuruh petugas yang ada, mungkin kalau sekarang kayak di Masjid Nabawi kan ada askar-askarnya gitu kan. Kemudian beliau menyuruh untuk menyeret orang ini keluar dari masjid. Kenapa? Karena ya tadinya mungkin jamaah ini nggak kepikiran, gara-gara dia nyeletuk jadinya iya. Ini kan rusak cara berpikir. Fitrah yang tadinya menerima nggak kepikiran jadi berpikir kemana-mana, setan masuk. Makanya dalam hadits kan dikatakan akan selalu syaitan itu membisiki anak Adam sampai menanyakan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai pada akhirnya siapa yang menciptakan Allah. Terus otak digiring di bawah ke sana dan kemari. Yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran yang tidak. Makanya langsung anhu bid'ah wa ma araka illa mubtadi'. Itu dikeluarkan sudah. Nah, inilah setitik rusak susu sebelah. Daripada merusak majelis yang ada gitu. Kemudian pasal berikutnya yang pertama lanjutkan. Wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadimin ghairi makhluqin yasma'uhu minhu man syaa'a khalqihi. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin. Sami'ahu Jibril alaihi salam wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yukallimul mu'minina fil akhirati wa yukallimunahu wa ya'danu lahum fayazurunah. Dalam pasal ini Ibnu Qudamah ingin mengkabarkan kepada kita tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengimani sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat kalam bagi Allah adalah sifat yang tegak
pada zat Allah Subhanahu wa taala dan bersifat qadimun atau tidak didahului oleh ketidakadaan, tidak pula mengiringinya keberakhiran, azali, abadi. Senantiasa tersifati dengannya. Ini dari sisi jenis. Allah itu tersifati dengan sifat kalam, berbicara. Tapi penerapannya ini sesuai dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbicara, Allah berbicara. Bagaimana saja, dengan siapa saja, mutlak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ahadnya, satuan-satuan jenisnya, sifatnya terperbaharui sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu. Pembicaraan Allah dengan Musa, pembicaraan Allah dengan Jibril, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh makhluknya di yaumul hisab. Ini semua adalah satuan-satuan dari sifat kalam yang terjadinya itu pada waktu yang berbeda-beda. Bukanlah lantas kemudian ketika itu baru terjadi, artinya Allah baru bisa berbicara ketika itu. Asy'ariyah menolak sifat kalam bagi Allah dalam bentuk yang terperbaharui. Karena bagi Asy'ariyah sifat kalam bagi sifatnya azali, lampau, di masa yang lampau. Allah tidak berbicara lagi di masa ini, di masa berikutnya. Karena jika demikian akan melazimkan ada di antara sifat-sifat Allah yang sifatnya baru terjadi. Al-Quran, ketika Allah berbicara Al-Quran, nah di masa diturunkannya Al-Quran dengan waktu penciptaan Adam alaihi salam, ketika Allah perintahkan Adam untuk mengkhabarkan apa yang telah Allah ajarkan kepada para malaikat. Maka waktu pembicaraan tersebut berbeda. Begitu pula ketika Allah berbicara dengan Musa di waktu yang berbeda pula. Bagi Asy'ariyah tidak mungkin. Karena jika demikian berarti ada di antara pembicaraan atau kalamnya Allah yang baru terjadi. Misalkan Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tur Sina. Berarti kalau begitu Allah baru berbicara ketika itu. Nah, mustahil ada pada sifat Allah sifat yang baru, sementara Allah itu lampau, tidak didahului oleh ketidakadaan dengan seluruh sifat-sifatnya. Ini bagi Asy'ariyah. Makanya bagi Asy'ariyah Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang sifatnya azali, tidak berbicara di waktu yang berikutnya. Bermakna apa? Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hasil dari pemahaman atau serapan Jibril yang membahasakan bahasa Allah atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibahasakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Qur'an. Jadi pada hakikatnya mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan kalamnya Allah, tapi makhluk. Jibril melalui telepatinya mencerna kalamnya Allah yang tidak terkandung padanya suara, tidak pula terkandung padanya huruf. Bahasa batin, bahasa jiwa, bahasa batin. Kemudian ditangkap oleh Jibril sinyal tersebut, dibahasakan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah Al-Quran. Jadi pada hakikatnya di sisi Asy'ariyah Al-Quran itu bukanlah kalam. Cuman mereka tidak berani terang-terangan menyatakan yang demikian itu di masa yang sekarang ini, karena ini pendapatnya Jahmiyah, Al-Quran adalah makhluk. Kalau kita tanya siapa itu? Buya siapa? Buya Yahya. Kita tanya Buya Yahya, kita tanya Idrus Ramli, kita kejar tentang hakikat ini, niscaya dia tidak akan berani untuk terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, mereka tidak akan berani menyatakan terang-terangan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Adapun ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya
Sifatul kalam adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sifatnya azali, lampau, tidak didahului oleh ketidakadaan. Tidaklah kemudian bermakna Allah tidak berbicara kemudian baru setelah itu berbicara. Tapi tidak melazimkan juga Allah harus selalu berbicara hening. Contohnya misalkan ketika saya apakah diamnya saya menandakan bahwa saya bisu? Tidak. Tapi berbicaranya saya sesuai dengan kehendak. Kapan saya mau bicara, saya bicara. Ketika kemudian saya berbicara di satu waktu, bukanlah artinya, oh baru berbicara ketika itu. Berarti fulan ini terangkat darinya sifat bisu ketika dia berbicara. Tidak begitu. Karena sifat berbicara ini berkaitan dengan kehendak. Begitu pula sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatul kalam, berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berbicara, dengan siapa saja dan bagaimana saja, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah melazimkan pembicaraan Allah di satu waktu dengan siapa saja yang Allah kehendaki, melazimkan sifatnya itu baru tersifati. Jadi kaidah di sisi ahli sunnah dalam sifatul kalam, jenisnya lampau, azali. Satuan-satuannya ini terperbaharui. Allah kabarkan bahwa saya kelak semua makhluknya akan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala langsung satu persatu untuk disidang tanpa ada penterjemah. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi datang kabar yang demikian. Kapan itu terjadinya? Nanti di yaumul hisab, di hari perhitungan. Bicara Allah ketika itu dengan makhluknya, ketika mensidang satu persatu, bermakna oh Allah baru berbicara ketika itu. Maksudnya baru bisa bicara ketika itu. Tidak. Begitu. Jadi kaidah di sisi ahli sunnah wal jamaah, sifat kalam bagi Allah jenisnya lampau, satuan-satuannya sifatnya terperbaharui. Ini semua sifat fi'liyah ikhtiyariyah namanya. Sifat-sifat buatan Allah yang berkaitan dengan kehendak. Sifatul nuzul, turunnya Allah. Sudah turun belum? Malam ini belum. Karena hadis mengkhabarkan ketika terakhir. Berarti saat ini belum. Apakah berarti Allah tidak tersifati dengan sifat nuzul? Baru setelah itu Allah baru tersifati ketika turun? Jawabannya tidak, karena jenisnya itu lama. Alul lima yurid. Senantiasa Allah itu berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Tapi tidaklah melazimkan Allah selalu berbuat itu tanpa henti, tanpa batas. Karena perbuatan itu berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah lakukan, ya Allah lakukan. Begitu. Nah, sifat satuannya ini mutajaddid, terperbaharui. Nah, terperbaharuinya itu tidaklah melazimkan seperti makhluknya bermakna Allah itu diiringi oleh hawadith. Makanya dalam ayat 20 kan salah satu dari sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Penyelisihannya terhadap hawadith. Hawadith itu adalah makhluk. Penyelisihan Allah terhadap sifat-sifat makhluk. Makhluk ini kan baru. Yang namanya makhluk semuanya itu sifatnya apa? Baru. Apa sih maknanya baru? Yang tadinya enggak ada. Ada setelah tidak ada. Ada. Nah, keberadaannya makhluk setelah sebelumnya tidak ada, ini namanya dia baru. Karena sebelumnya enggak ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatul lil hawadith. Tidak tersifati dengan sifat-sifat makhluk. Di atas kaidah ini, Asy'ariyah ingin menafikan sifat fi'liyah itu tadi. Jadi mereka menafikan sifat-sifat perbuatan Allah. Kalau kita tetapkan Allah berbuat, ada dari sifat-sifat Allah yang terperbaharui seperti itu. Jadi mereka tolak. Kalau ahli sunnah menetapkan bahwa satuan-satuan dari sifat fi'liyah itu menciptakan tanpa batas. Senantiasa akan berbuat tanpa batas sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, wa min sifatillahi annahu mutakallimun min ghairi makhluk. Ya, kalamnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Nah, tidak seperti Jahmiyah yang menyatakan bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Allah menciptakan suara dan getaran-getaran yang kemudian mengungkapkan kalamnya itu sendiri. Yasma'uhu minhu man syaa min khalqihi. Kalamnya Allah itu dapat didengar oleh siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Bermana berarti sifat kalamnya bagi Allah itu
Itu terkandung padanya apa? Suara, terkandung padanya suara. Berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah ketika mengimani sifat kalam, baginya kalam Allah Subhanahu wa taala itu kalam nafsani, bahasa batin, jiwa. Bagaimana bisa dicerna oleh Jibril? Mencernanya ya dengan bahasa mereka melalui telepatinya, kemudian menangkap itu diungkapkan oleh Jibril, dibahasakan dengan gaya bahasanya Jibril. Disampaikan kepada Musa jadi Taurat, disampaikan kepada Isa jadi ini, disampaikan kepada Nabi Muhammad jadi Al-Qur'an. Itu semua hasil dari Jibril yang menangkap sinyal bahasa batin yang Allah Subhanahu wa taala, begitu katanya Asy'ariyah. Adapun ahli sunnah mengimani bahwasanya kalamnya Allah itu terdengar dengan suara. Dikabarkan di sini Musa mendengarnya tanpa perantara. Nah, ketika Allah kabarkan bahwa Allah menyeru Musa dan Musa mendengar suara tersebut, Jibril pun mendengar suara itu. Nah, dan siapa saja yang Allah kehendaki dari malaikat-malaikatnya dan rasulnya mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman di akhirat dengan pembicaraan yang bisa didengar, dipahami. Apa dalil-dalilnya? Kemudian dibawakan dalil-dalilnya oleh Ibnu Qudamah. Qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Dalam teks bahasa Arab enggak ada lagi terkandung padanya ruang untuk memalingkannya, karena Allah tegaskan Allah benar-benar mengajak Musa berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan. Misalkan kalau dikatakan wala tamutunna illa wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Enggak cukup dengan takwa, tapi dengan sebenar-benar takwa. Ini pun Allah mengkabarkan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Berarti enggak ada lagi ruang untuk maksudnya adalah ilham kepada Musa, maksudnya adalah begini dan begitu. Tidak. Allah tegaskan benar-benar Allah mengajak Musa berbicara dengan suara yang bisa didengar oleh Musa dan bisa dipahami. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah katakan wahai Musa, aku memilih kamu di antara semua umat manusia dengan risalahku dan dengan kalamku. Allah sendiri yang mengatakan dengan kalamku. Wa qala subhanahu minhum man kallama Allah. Di antara para rasul itu ada yang langsung diajak bicara oleh Allah. Wa qala subhanahu, berbicara di waktu apa? Di waktu yang baru atau di waktu yang lama? Ketika Allah berbicara dengan Rasul? Di waktu yang baru. Di waktu yang baru. Wa minhum man kallama Allah, di antara para rasul ada yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan min wara'i hijab. Tidaklah ada satu manusia pun yang Allah ajak berbicara kecuali melalui wahyu atau di balik hijab. Wa qala subhanahu falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika datang maka Allah memanggil wahai Musa, nudiya, nida, panggilan. Panggilan itu menunjukkan apa? Kalau bahasanya nida berarti menunjukkan suara dan terdengar lantang. Yang memanggil kan nggak mungkin bisik-bisik. Nggak mungkin kan? Pasti fulan manggil dengan suara lantang. Makanya adat dinamakan nida. Nida sami nida. Kalau kamu mendengarkan seruan, nggak mungkin adat di sini. Tunjukkan Allah di sini nudiya ya Musa. Dipanggil Musa itu diseru. Didengar oleh Musa seruan tersebut. Ini ana rabbuk. Suara tersebut berbunyi ini ana buka. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Menunjukkan yang tidak mungkin pohon atau makhluk kemudian mengatakan, mengakui dan mengklaim aku adalah Rabbmu. Kemudian firman Allah yang lain, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Enggak mungkin kalau itu adalah angin. Karena Asy'ariyah memalingkan ayat-ayat ini dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tersebut melalui angin dengan getaran-getaran fisika dan yang semacamnya. Terjadilah kemudian suara-suara tersebut yang didengar oleh Musa. Nah, tidak mungkin kalau itu lantas akan mengatakan bahwa aku adalah Allah. Maka ibadah bahwa saya berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pembicaraan yang bisa didengar dan dimengerti oleh Musa.
Dan wa ghairu jaizin an yaqula hada illa Allah taala, dan ini sisi pendalilannya Ibnu Qudamah. Ketika Ibnu Qudamah membawakan ayat ini, innani anallahu la ilaha illa ana abudni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak untuk dipertuhankan di maka ibadahilah aku. Katanya Ibnu Qudamah, tidaklah boleh untuk menyatakan pernyataan demikian kecuali Allah itu sendiri. Jadi ini membatalkan dakwaan mereka yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud adalah angin yang berbicara atau pohon yang berbicara. Allah ciptakan suara tersebut pada pohon. Ini tidak mungkin. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'. Ibnu Mas'ud juga berkata, kalau Allah itu berbicara, menyampaikan wahyunya, mendengar suara Allah itu penduduk langit. Berarti menunjukkan suaranya Allah, kalamnya Allah didengar, masmu'. Naam. Terakhir, wa rawa Abdullah bin Unais, diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya yaumil qiyamati uratan kafatan bu'na. Allah akan membangkitkan seluruh makhluk di hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, nyeker, tidak beralas kaki dan tidak bersunat. Fayunadi, maka Allah kemudian memanggil, menyeru mereka dengan suara, ditegaskan lagi. Berarti menunjukkan kalam Allah bukan kalam nafsi atau kalam nafsi. Risalah ini secara khusus ditulis oleh Ibnu Qudamah di abad ke-5 atau pertengahan abad ke-5 Hijriyah dalam rangka untuk membantah Asy'ariyah di masa itu. Karena yang dominan di masa itu adalah Asy'ariyah. Fayunadi bisautin, ingin membantah dakwaan Asy'ariyah bahwasanya kalamullah itu kalam nafsani, tidak terkandung padanya suara atau huruf. Riwayat-riwayat ini semuanya mematahkan argumentasi mereka. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Allah memanggil semua makhluk dengan suara yang sifat suara itu dapat didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar pula oleh orang yang dekat. Lihat bagaimana di sini disebutkan nida, ya, seruan, pasti lantang. Dikuatkan lagi dengan saut, suara. Seruan dengan suara. Kemudian disifati suara itu yasma'u, suara yang terdengar. Gak ada celah lagi untuk kemudian mentakwilnya atau memalingkan kepada makna yang lainnya. Bahwasanya akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat kalam bagi Allah dengan kalam yang didengar dengan suara dan huruf. Dan bersifat qadimun naw' hadithul ahad, lampau dari sisi jenisnya, tapi satuan-satuannya bersifat terperbaiki sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan anal maliku. Nah, Allah kabarkan bahwa Allah adalah raja di raja ketika itu. Baik. Wa fi ba'dil athar, dan di sebagian athar anna Musa alaihi salam lailatan ra'a an-nara fahalathu wa fazi'a minha fanadahu rabbuhu. Dalam sebagian athar disebutkan Musa ketika di malam itu, ketika beliau melihat api unggun dan menunjukkan adanya manusia, kan? Senang Musa. Oh, ada manusia di situ. Ada perkampungan. Kemudian ketika Musa mendekat, fanadahu rabbuhu, Musa mendengar suara, ya Musa, fa'ajaba sari'an isti'nasan bisaut. Ya Musa, tiba-tiba di tengah padang pasir yang demikian itu ada suara memanggil, wahai Musa. Seketika Musa menjawab antusias, isti'nasan bisaut. Isti'nasan bisaut. Maksudnya apa? Musa langsung merespon adanya suara tersebut. Suara siapa itu? Ini sampaikan oleh Ibnu Qudamah sisi pendalilannya. Faqala labbaika labbaika. Musa secara fitrahnya, oh ini kan suara yang didengar, bisa dipahami oleh Musa, oleh bahasa Musa. Maka Musa mengatakan labbaika labbaika. Ya. Asma'u sautak wala ara makana. Aku dengar suaramu tapi aku tidak melihat keberadaan kamu di mana. Fa aina ant? Kamu di mana? Qala ana fawqaka. Aku di atasmu. Wa amamaka wa wara'aka wa an yaminik. Hadis-hadis seperti ini dipahami bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dari sisi peliputan ilmunya. Allah ada di atas, di depan, di kanan, di kiri, meliputi segala sesuatunya. Tapi zatnya berada di atas ketinggian, beristiwa di atas arsy-Nya. Nah,
Fa'alima anna hadhihi sifah la tambaghi illa lillahi ta'ala. Maka kemudian Musa langsung merespon. Ketika Musa mendengarkan jawaban, aku di atas, mau di depan, mau di belakang, mau di kanan, mau di kiri. Seketika Musa langsung merespon bahwasanya yang demikian itu adalah bukan manusia. Maka Musa mengatakan, "Fakadzalika anta ya ilahi. Afa kalamaka asma'u am kalama rasuli?" Qala bal kalami ya Musa. Maka Musa langsung merespon bahwasanya itu adalah ilahnya. Kan sebelum ini Musa telah diangkat menjadi nabi, telah mendapatkan wahyu. Maka Musa seketika menyadari yang demikian. Apakah kalammu yang aku dengar ini atau kalam Rasulmu, utusanmu? Maka dikatakan bal kalami ya Musa. Bahkan itu adalah kalamku wahai Musa. Syahidnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam sifat kalam bagi Allah mengimani bahwasanya kalamullah sifatnya jenis azali, lampau, tidak didahului oleh ketidakadaan, dan abadi, tidak diiringi berakhirat. Satuan-satuannya senantiasa terperbaharui kehendak Allah. Kapan Allah ingin bicara, Allah bicara dengan siapapun dan bagaimanapun. Dan terkandung padanya suara dan huruf. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.